Teman-teman, jumpa lagi. Di sini saya mau bikin video. Ini unboxing ya teman-teman ya. Ini barang yang baru saya dapatkan tadi. Saya ambil di agen JNE ya. Kurang lebih kalau dari tempat saya itu 7 kilo teman-teman. Jadi kalau beli atau belanja online, saya harus datang ke agen 7 kilo dari rumah saya teman-teman. Nah, ini adalah sebuah aki teman-teman ya. Ini adalah aki yang ini memang kalau saya lihat dan saya perhatikan apa ya namanya, mungkin cocok ya buat PLTS ya teman-teman ya, karena ini aki dipergunakan untuk jangka waktu yang lama. Meskipun ini bukan kelasnya deep cycle ya teman-teman ya, tapi saya penasaran, saya pengen mencobanya gitu teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke unboxing, di sini saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses ya. Kemudian bagi yang belum, sekarang juga di like, di subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan ya teman-teman ya, biar nanti kalau saya membuat video-video baru, teman-teman langsung dapat mengaksesnya gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum lanjut untuk membuka, di sini akan saya tunjukkan dulu berapa harga dari barang ini teman-teman. Ini harganya Rp153.510 teman-teman ya. Dan sesuai dengan pesanan saya sih, di sana saya pesen yang 8 ampere ya teman-teman ya. Ini adalah aki sprayer teman-teman. Mungkin beda dengan aki seperti aki ini ya. Kalau ini aki untuk motor ya teman-teman, aki kering, namun sudah ngedrop. Ini kita singkirkan dulu. Aduh, mohon maaf gerak. Dan saya pengen mencoba yang model aki untuk sprayer, karena kalau kita ketahui kan aki model ini dikeluarkan dalam jangka waktu yang lama teman-teman ya. Kalau kita untuk nyemprot, khususnya untuk pertanian itu kan sekali ngecas untuk berapa tangki ya mungkin ya. Nah, mungkin itu juga cocok untuk membangun PLTS skala kecil-kecilan teman-teman. Makanya saya penasaran, saya pengen coba seperti apa buktinya. Namun kali ini adalah video unboxing terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti video selanjutnya setelah video ini mungkin video uji coba, kita tes menggunakan lampu. Kemudian kira-kira berapa jam untuk bisa nyala lampu tersebut teman-teman. Kita langsung buka saja teman-teman. Mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang saya harapkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini nanti hasilnya bagus, ya mending saya beli aki yang seperti ini aja teman-teman ya. Cuman kelemahannya kan harus banyak ya. Kalau mungkin aki yang semacam ini, aduh, basah teman-teman. Waduh, ini basah teman-teman ya. Ini apa teman-teman? Jangan-jangan air zurnya teman-teman ya. Wah, ini harus hati-hati teman-teman ya. Waduh, gawat ini teman-teman. Basah. Tuh. Ini saya harus hati-hati teman-teman. Takutnya ini nanti ini adalah air zurnya yang keluar ya. Kalau air zurnya yang keluar otomatis nanti dia berbahaya juga teman-teman ya. Saya harus pelan-pelan teman-teman. Ini basah. Tuh lihat, basah teman-teman ya. Sepertinya air zur ini teman-teman. Baunya tidak sedap. Ya maklumlah teman-teman, jaraknya cukup jauh sehingga bisa jadi ya kalau ini sampai keluar. Kadang kan kalau di dalam perjalanan mungkin cara meletakkannya tidak selalu seperti ini ya, selalu posisi yang ada konektornya di atas. Kadang kan bisa terbalik karena di sini tidak ada tulisan taruh di atas atau taruh di bawah teman-teman. Gitu ya. Inilah sebuah resiko kita kalau kita beli di online ya. Seperti ini resikonya. Makanya saya masih pikir-pikir banget kalau kita beli aki yang besar itu teman-teman ya. Takutnya seperti ini. Repot ya kalau seperti ini sampai air zurnya keluar ini. Kalau saya cium baunya emang nggak sedap nih teman-teman. Benar-benar basah teman-teman ini. Sampai ke bawah-bawah.
Waduh, repot ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya ini saya skip saja ya untuk membuka plastik ini karena ini basah. Nanti saya lanjut setelah saya buka kemudian saya keringkan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman sudah saya keringkan ya, kemudian sudah saya lap biar bersih, dan di bawahnya ini juga sudah saya kasih tisu teman-teman ya, takutnya masih ada yang meleleh. Bisa jadi kalau misalkan ini letaknya terbalik ya teman-teman ya, karena di sini nggak ada, di pengemasan itu nggak ada apa ya namanya ya, petunjuk untuk taruh di bawah atau taruh di atas, sehingga seperti ini resikonya teman-teman. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ini mereknya teman-teman Mono EOI. Tulisannya seperti itu teman-teman ya. 12 volt 8 ampere ya teman-teman ya. Ini adalah aki sprayer teman-teman yang sering digunakan ya. Dan saya penasaran, pengen coba menggunakan kekuatan aki seperti ini ya. Kalau nanti cocok bisa dipergunakan dengan bagus ya, tidak seperti aki motor yang memang khusus untuk starter. Mungkin nanti saya bisa beli lagi yang ampernya agak tinggi teman-teman ya, kayak gitu teman-teman. Ini bentuknya seperti ini, cukup berat teman-teman, ini cukup berat ya, cukup berat. Kalau nggak salah ini ya paling tidak ya 1 kilo lebih nih teman-teman. Mudah-mudahan bagus ya, mudah-mudahan bisa bertahan lama teman-teman. Rencana sih beban yang mau saya kasih di sini 5 watt teman-teman, 5 watt ya. Kemudian nanti saya mau cari lagi untuk panel suryanya, mudah-mudahan dapat juga ya. Paling tidak untuk panel surya yang saya pergunakan nanti ya 30 watt peak ya, biar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mahal teman-teman. Memang ya kalau sudah jadi hobi ya, itu memang seneng banget ya kalau belanja model atau bentuk jenis seperti ini ya, peralatan PLTS, memang seneng banget. Cuman ya kita harus tengok dompet juga teman-teman ya, gitu teman-teman. Oke, lanjut kita tes dulu teman-teman ya. Ini voltnya berapa ini? Ini masih baru, belum saya apa-apain, baru saya buka dari dusnya. Kita lihat, kita cek voltnya sampai berapa di sini. Teman-teman lihat di sini. Aduh, terbalik. 13 teman-teman. 13 volt ya. Nah, itu 13. Ya bagus lah. Karena mungkin masih baru ya. Di sini ada kempot-kempotnya ini teman-teman. Kempot lagi. Ya mungkin ini karena ya maklum saja ya, dalam perjalanan mungkin dilempar-lempar atau gimana ini. Atau mungkin terbentur-bentur ya dengan benda yang lain. Karena emang nggak ada dusnya teman-teman. Pengemasannya itu cuma dikasih plastik doang ya. Sehingga pasti kalau terbentur dengan barang-barang yang lain ya akinya yang kena ya teman-teman ya. Ini sudutnya sudah agak kempot lagi, bener nggak ya teman-teman ya? Tuh lihat, aduh kameranya kok blur ini. Gitu adanya teman-teman. Ya nggak apa-apalah ini ya. Yang penting hasilnya nanti oke lah teman-teman. Oke, mungkin ini saja unboxing saya teman-teman. Pertama kali saya beli aki ini. Nanti saya kasih link di deskripsi ya, barangkali teman-teman berminat bisa langsung belanja di sana teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti saat saya mencoba merangkainya dengan rangkaian PLTS seperti panel surya dan juga SCC ya teman-teman ya. Kemudian saya kasih beban. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya.